Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun itu, segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, suatu hari kita akan menikmatinya sendiri. Suatu hari akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, hari ini akan menjadi warisan buat generasi yang akan datang. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan meninggalkan warisan yang luar biasa buat generasi kita di masa yang akan datang. Di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang yang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar rumah, mobil, atau aset, tapi meninggalkan warisan. Nah, kita hari ini tergantung apa yang kita kerjakan dan lakukan. Anak cucumu akan mewarisin apa? Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, anakmu akan mewarisin berkat-berkat ilahi yang ajaib dan dahsyat. Tapi kalau kita hari ini hidup dalam kedagingan, hidup penuh emosi, hidup dalam dosa, anak cucumu juga akan menikmatin warisannya. Warisan itu kita tinggalkan, tergantung warisan baik atau warisan buruk. Orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisin bumi. Ternyata untuk kita mendapat kebahagiaan, kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Petunjuk Tuhan, langkah kehidupan kita harus dipimpin Tuhan. Baru kita menikmatin kebahagiaan. Selama ini kita nggak bahagia, gara-gara kita ngadepin problem dan masalah. Mungkin di masa lalu kita ambil keputusan mau kita sendiri. Kita tanpa tanya Tuhan dahulu. Sehingga kita sekarang menikmatin hasilnya kita tuai. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Setiap langkah itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan dia akan hidup dalam kebahagiaan. Bahkan anak cucunya akan mewarisin bumi. Tuhan berkaur-karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Hidup takut akan Tuhan ini bukan proses sehari dua hari kita baca Alkitab, kitab Mazmur dan kitab Amsal, kita langsung ambil keputusan hidup takut akan Tuhan. Ini proses keputusan kita setiap hari. Bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, ngerti jalannya Tuhan, berjalan dalam ketetapannya Tuhan, hidup kita semakin hati-hati. Kita takut dengan diri kita sendiri. Kita takut dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena suatu hari akan meninggalkan jejak. Jejak itu baik atau jejak itu buruk. Kita akan meninggalkan warisan buat generasi kita di masa yang akan datang. Entah itu warisan yang buruk atau warisan yang baik. Tapi kalau kita takut dengan diri kita sendiri, mau melakukan segala sesuatu harus tanya Tuhan. Keputusan yang kita ambil harus Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Baru hidup kita semakin hari semakin dipimpin dalam rencananya. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, ada berkat buat keturunan kita. Hari ini kita hidup takut akan Tuhan, generasi kita akan menikmatin, bahkan mewarisi nikmat berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Anak cucu kita akan dipelihara Tuhan. Kalau hidupmu hari ini ngaco, ngawur, anakmu akan lihat. Perbuatanmu yang ngawur dan ngaco itu anakmu akan lihat, akan perhatikan. Bener enggak ini kok tambah ngaco, tambah hari. Kok hidupnya tambah berantakan dan ngawur. Sekarang tergantung kita mau meninggalkan warisan apa buat generasi kita di masa yang akan datang. Kita harusnya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jalan yang kita pilih, jalan karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Perjalanan kita setiap hari dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh kemauan kita sendiri. Hari ini banyak orang nggak bahagia. Hari ini banyak orang yang stres karena ngadapin persoalan problem. Ternyata selama ini karena nggak ngerti kebenaran. Dia keputusan yang diambil maunya sendiri, sikap yang diambil maunya sendiri. Dan sekarang dia bayar harganya. Bawa belur, kacau. Tapi Tuhan bisa pulihkan nggak? Tuhan sanggup bisa pulihkan selama hatimu mencari Dia. Selama hidupmu mengasihi Tuhan dan bertobat balik kepada Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan kok. Jangan gengsi, jangan keras hati, jangan keras kepala, merasa benar sendiri, dan coba cari kambing hitam menyalahkan orang lain. Kita perlu datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan, suatu hari kita akan wariskan pada generasi kita yang datang. Mau kamu meninggalkan warisan yang baik atau warisan yang buruk? Kita mau meninggalkan sejarah yang baik atau meninggalkan sejarah yang buruk? Kita mau dikenang seperti apa di masa yang akan lalu kita? Kita akan meninggalkan jejak kaki seperti apa?
di masa yang akan datang. Dimulai hari ini. Ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dimurnikan, disucikan, dikuduskan. Ambil langkah yang ekstrim untuk bertobat balik kepada Tuhan. Ngikutin Tuhan, komitmen sama Tuhan. Selama ini hidupmu ngawur sembarangan maumu sendiri, ya balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Kalau hari ini kau sedang mengalami problem, masalah, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Selama kita nyari Tuhan, selama hati kita nempel kepada Tuhan, anak cucu kita akan diberkatin Tuhan. Hidup kita pun akan menikmati kebahagiaan. Dan kita akan menikmati semua perjanjian Tuhan yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Dibutuhkan hati kita yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Kita butuh hati yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Jangan hidup maumu sendiri. Mentang-mentang Tuhan berikan free will, kehendak bebas, kamu bisa lakukan keputusan semaumu sendiri. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini, suatu hari kita akan diminta pertanggungjawabkan apapun itu di hadapan Tuhan. Dan kita akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa tidak. Kita akan harusnya meninggalkan warisan buat generasi kita. Warisan yang ilahi, warisan yang luar biasa, yang dimana nama Tuhan disebut dan dimuliakan, diagungkan. Bapak Ibu, penyerahan kita terhadap Tuhan, hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan, dan pertobatan kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, itu akan mengubahkan hidup kita. Kita harus benar-benar merendahkan hati kita ini loh. Kita datang dengan kemurnian hati dan ketulusan. Kalau kita ini butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan kita. Kita nggak bisa mau kita sendiri. Kita harus ngejar, yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Bukan kesukaan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Toh ujungnya kalau kita nggak menikmati kebahagiaan abadi bersama Tuhan, buat apa? Hari ini, setiap tindakanmu, langkahmu, keputusanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Dimulai dengan hari ini. Kalau ingin sesuatu yang besar di masa yang akan datang, ambil keputusan yang benar-benar drastis, berubah. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Kita harus belajar menaruh kepentingan kita. Menaruh semuanya diri kita ini di hadapan Tuhan. Biar kepentingan Tuhan yang bekerja. Biar kehendak Tuhan. Hidup kita ini gak akan menjadi maksimal kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri. Hidup kita gak akan menikmatin semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Semua berkat Tuhan tidak akan nyampe kepada kita kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita itu butuh Tuhan. Kita mesti sadar kita itu butuh Tuhan setiap hari. Orang butuh Tuhan itu perlu bergaul, ngobrol setiap hari. Bangun keintiman. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan maunya sendiri. Dan saya berdoa hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa ini. Kita akan melihat bagaimana generasinya, sikap hatinya. Gara-gara sikap hatinya yang benar, generasinya diberkatin Tuhan. Generasinya dipakai Tuhan. Kalau mau lihat ya, hidup kita anak dipakai Tuhan, generasi anak cucu kita diberkatin Tuhan. Ambil keputusan yang ekstrim hari ini. Cintai dan kasihin Tuhan. Kita akan belajar dari pribadi namanya Eleazar. Ini orang yang harusnya mendapat sesuatu yang gede, tapi dia ngikutin apa yang kehendak Tuhan, dan ujungnya dipromosi Tuhan. Generasinya, anak cucunya mewarisin apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Saya berdoa, Bapak Ibu, kita mau rendah hati, mau belajar dari pribadi ini. Kita harus berubah semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau kau bergaul dengan dunia, kelakuanmu, karaktermu, sikapmu seperti orang dunia. Kalau kau bergaul dengan Tuhan, karakter hidupmu, sikapmu akan seperti Tuhan. Dan hari ini kita akan sama belajar dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita menempatkan hati kita itu tepat di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita itu menempatkan hati kita ini tepat di hadapan Tuhan, di ujungnya Tuhan akan lakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Kita akan belajar dari seorang pribadi namanya Eleazar. Buka sebentar di Bilangan 20 ayat 22 sampai ayat 29. Kalau enggak saya bacain saja ya. Bilangan 20 ayat 22 mulai, setelah mereka berangkat dari Kades sampai segenap umat Israel ke Gunung Hor, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan pada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena kamu berdua itu artinya Harun dan Musa, telah mendurhaka kepada titahku dekat air Meriba. Ngapain itu Harun dan Musa tidak masuk tanah perjanjian? Gara-gara dia tidak hormat dan respect dengan hadirat Tuhan. Tuhan disuruh ngomong sama
batu karang itu, tapi karena emosi, karena amarahnya dia pukul batu karang itu, tetap keluar air ya. Tapi efeknya dia tidak masuk tanah perjanjian. Makanya kita harus tahu respect dan hormat dengan hadirat Tuhan. Kita mesti hormatin Tuhan. Jangan sampai emosi kita, amarah kita, dan kebodohan kita membatalkan semua janji Tuhan yang baik kepada kita itu tidak datang. Ini saya pernah bahas ini, saya pernah khotbah ini. Terus, panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar. Anaknya kemudian Harun dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Jadi ada masa sebelum kematian Harun ini, yang perlu kita pelajarin. Kenapa? Bayangin mau mati saja disuruh naik ke Gunung Hor. Bayangin udah tua loh, mau mati disuruh naik. Itu kok bisa ya nggak ngos-ngosan, ya nggak apa-apain. Bahkan Musa pun sampai umur 100 tahun matanya tidak rabun, tetap penglihatannya tetap kuat. Nih, upah dari melayani Tuhan, ada hal yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kita. Bayangin, ini kenapa kok disuruh Eleazar? Eleazar ini sebenarnya orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia adalah orang nggak terkenal dan bukan siapa-siapa sebenarnya. Harun sebenarnya memiliki 4 anak. Yang pertama adalah, siapa itu? Nadab. Siapa anak-anak Harun? Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Nah nih, keempat anaknya ini. Nah, tapi engkonya si Eleazar mati disambar Tuhan, dipanggang Tuhan karena mempersembahkan api Allah yang asing. Nadab dan Abihu itu mempersembahkan api Allah yang asing. Bayangin, kenapa kok bisa mempersembahkan api Allah yang asing? Karena dia tidak hidup sesuai yang Tuhan mau. Dalam terjemahan aslinya, mereka hidup dalam ketidakkudusan. Mungkin korupsi bisa, bahan-bahan persembahannya dikurangin, atau mungkin berzinah juga ada dalam kata bahasa aslinya. Kita perlu selidiki itu di sana, tapi ujungnya Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, anak-anak Harun ini tidak mendapatkan figur yang baik loh. Dibesarkan dalam lingkungan yang tidak bagus. Karena apa saya bilang tidak bagus? Karena dia melihat apa yang dilakukan tantenya dan papanya kepada Musa. Dia memberontak kepada Musa pada waktu itu, dan ujungnya si Harun tidak kena kusta, tapi yang kena adalah si Miriam. Kenapa kok Harun tidak kena kusta? Dia pakai jubah imam, dia pakai hak kesulungan, tapi si Miriam yang kena kusta, dan Tuhan marah sekali kan waktu itu. Bayangin, sebelum adanya pemberontakan antara Harun dan Miriam, tentunya si Miriam ini sebelum pulang ke rumahnya, dia mampir ke rumah Harun, pasti ada persekongkolan dong. Dia omong-omongin dulu itu loh, adikmu tuh, memang dia aja yang bisa dipakai Tuhan, memang dia aja yang bisa dengar suara Tuhan, bukannya kita. Kamu nggak tahu kecilnya dia waktu dibawa ke Mesir, kan saya nyari inang penyusunya, saya yang cari jalannya, kok masa dia kayak begitu, masa kita di bawah kepemimpinan dia. Dia merasa karena engkau nyanciknya, merasa punya otoritas ngatur, tapi karena ketetapan otoritas itu kan yang menentukan Tuhan. Jadi otoritas rohani itu yang menetapkan Tuhan. Jadi kita mesti respect dan hormat. Ini Miriam dan Harun tidak ngerti dan tidak hormat, dan ujungnya apa? Tuhan marah dan Tuhan murka. Tuhan marah dan Tuhan murka. Nah, akhirnya Harun nggak kena tulah, tapi yang kena tulah adalah Miriam. Karena Harun pakai jubah imam besarnya, dan dia bebas, nggak apa-apa. Tetapi, kalau Bapak Ibu baca, setelah jubah imam besarnya ditanggalkan, Bapak nanti selidiki sendiri ya, suatu hari saya akan bisa khotbahkan ini. Jadi, kenapa Harun tidak kena kusta waktu Tuhan marah, gara-gara pemberontakannya dengan Miriam? Tapi, perhatikan, setelah tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah pada Eleazar anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan meluruhnya. Tapi Bapak Ibu pelajari selanjutnya. Ayat selanjutnya dia ngomong begini. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Harun matinya setelah jubah imamnya ditambil, dikenakan kepada anaknya Eleazar, baru dia mati. Kita nggak tahu matinya gimana ya. Tapi yang jelas dia nggak ngap-ngapan, dia nggak stroke, dia mati tenang di hadapan Tuhan. Dan luar biasa sekali. Ketika
segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bapak Ibu bayangin, ini Eleazar anaknya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba disuruh ngikut bapaknya sama omnya ke atas, tiba-tiba jubah bapaknya diambil dikasih dia. Jadi penerusnya imam untuk membawa umat Israel menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi yang mimpin tetap Musa, dan Eleazar di bawah kepemimpinannya Musa. Bayangin, pengangkatannya Eleazar saja pun tidak ada gegap gempita, malah diiringi dengan kesedih. Karena apa? Harunnya meninggal. Dia nggak begitu terkenal. Tetapi apa yang dilakukan Eleazar? Dia tetap setia. Bayangin, Bapak Ibu, ketika sebelum pemberontakan Musa dan Harun, tentunya si Miriam datang ke rumahnya Harun, ngobrol-ngobrol. Kamu nggak tahu ya, itu pasti ngomong kejelekan Musa. Karena sampai akhirnya ujungnya dia ngomong berontak sama si Musa kan, Harun dan Musa. Mesti anak-anaknya dengar. Nah, Nadab dan Abihu dengar apa yang diomongin tantenya, sama papanya, Eleazar juga dengar, Itamar juga dengar. Tetapi apa yang dilakukan Eleazar? Dia hanya berdiam, nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngelakuin apa-apa. Dan ujungnya apa yang Tuhan lakukan sama Eleazar itu luar biasa sekali. Kadang ya dalam hidup kita tuh kadang harus berdiam diri, nggak ngerti apa-apa. Jadi kita kadang nggak perlu kita itu mengejar untuk menjadi orang nomor satu atau mengejar yang terutama. Kadang kita harus bisa tahu waktu Tuhan, momen Tuhan, kalau kita itu ditempatkan seperti apa. Beberapa minggu yang lalu saya ngomong bahwa ketika kita itu ngelihat pintu, yang dilihat pintu adalah gagangnya tentu, daun pintunya atau kiranya yang pemandangan utama. Jarang orang melihat engselnya. Padahal pintu tanpa engsel tidak akan berfungsi sama sekali. Kadang kita itu kalau dijadikan orang kedua, orang nggak terkenal, orang nggak dianggap orang, atau mungkin jadi hamba Tuhan yang biasa saja, atau jadi jemaat biasa nggak punya pengaruh. Tapi ketika melakukan kesetiaan di hadapan Tuhan, menjaga hati kita nih. Amsal jelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kita itu harus menjaga hati kita ini, karena ada dunia ini menjebak kita dengan berbagai macam cara. Setan juga pakai muslihatnya untuk menjebak kita supaya kita jatuh di dalam dosa, masuk dalam tipu muslihatnya supaya rencana Tuhan itu batal. Nah, kita itu harus menjaga hati ini tetap nih. Ketika kita pelayanan, kita bekerja, atau kita melakukan apapun juga, kecenderungan manusia itu ingin menjadi nomor satu dan tampil, kecenderungan. Tetapi kita harus belajar dari apa yang dilakukan Eleazar. Orang dia ini ponakannya si Musa. Bayangin, ponakannya Musa, harusnya paling tidak dia yang harus meneruskan kepemimpinan Musa. Tapi bayangin, setelah Musa mati, dia memilih orang lain, namanya Yosua. Bayangin, dan Eleazar, orang yang senior, orang yang lebih tua tadi, harus tunduk kepada pemimpinannya Yosua. Dan dia tidak protes, dia tidak ngapa-ngapain, dia pribadi yang rendah hati kok. Tapi gara-gara Eleazar, apa yang Tuhan lakukan sama dia? Eleazar itu punya anak namanya Pinehas. Bilangan kita buka dalam Bilangan 25 ayat yang ke-7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah teman-teman itu mengambil sebuah tombak di tangannya. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan, ayat yang sekarang Bilangan 25 ayat 11 dijelaskan, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku, sehingga tidak aku habisi orang Israel dari cemburu. Kenapa ayat ini muncul? Ini Eleazar mempunyai anak namanya Pinehas, dan didapatin orang Israel sedang berzina dengan orang di luar keturunan Israel, dan Tuhan murka sekali. Tapi karena dia rasa takut dan hormat dengan Tuhan, anak si Pinehas ini ambil tombak dan ditombak. Dari situ menyurutkan murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Kelihatannya kejam. Ini dalam perjanjian lama. Kita mesti pelajarin konteksnya. Jangan pikir Tuhan itu kejam seperti itu. Tuhan ngomong seperti itu. Tuhan kenapa seperti itu, punya maksud dan tujuannya. Kita perlu bahas nanti. Kalau pengen tahu ya belajar di Bible Class. Anaknya Eleazar itu luar biasa sekali. Salah satu namanya Pinehas. Dan ketika apa yang terjadi? Yosua pun itu pemimpin yang powerful sekali kan. Yosua itu pemimpin yang powerful membawa bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan di samping, di belakang Yosua yang powerful, di belakang Yosua pemimpin yang luar biasa tadi, ada yang mendampingi namanya Imam Eleazar.
Coba sekarang buka di Yosua 24 ayat 29 sampai 33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Perhatikan baik-baik. Sepanjang zaman kepemimpinan Yosua, bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok bisa beribadah kepada Tuhan? Ada imam yang mendampingi dia. Siapa? Eleazar. Yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Terus perhatikan baik-baik ayatnya. Juga Eleazar bin Harun, anak Eleazar, anaknya Harun, Eleazar tadi, juga mati dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya di pegunungan Efraim. Ini orang yang mendampingi Yosua, yang dia tunduk kepada kepemimpinan Yosua yang lebih muda, padahal harusnya menurutnya ya, kalau mungkin ya, kalau secara kedagingan mungkin ya, kalau secara kedagingan kita ya, orang om kita punya keluarga, silsilah keluarga, ada om, ada tante yang memimpin, jadi pemimpin besar, harusnya yang paling tidak ya keturunan saudara, paling tidak kita yang diwarisin. Tiba-tiba kepemimpinan dikasih orang lain. Kalau secara kedagingan kita mungkin akan mikir begitu. Tapi apa yang dilakukan Eleazar? Eleazar tenang aja, enjoy. Dia tetap respect dan mendukung kepemimpinan Yosua sampai mati pun dalam musim yang sama dengan Yosua. Dari gara-gara Eleazar ini, bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua luar biasa sekali loh, menyembah Tuhan dan setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sudah selesai, Eleazar kamu sudah selesai, is done, kamu harus bangkit kembali. Tapi Tuhan tidak pernah selesai dengan Eleazar. Apa yang dilakukan dengan Eleazar? Apa yang dilakukan Eleazar karena menjaga hatinya, setia, rendah hati, tidak neko-neko, nggak nutut macam-macam. Dia lakukan apa yang disuruh pemimpinnya, dia lakukan. Dia respect dan tunduk dengan otoritas yang ada. Dia rendah hati, nggak komplain, nggak ngomel, nggak menggerutu, nggak aneh-aneh. Dia ngikutin aja. Dan Tuhan hitung loh itu. Tuhan hitung itu. Bukankah Alkitab Amsal jelaskan orang yang merendahkan dirinya Tuhan akan tinggikan. Nah ini prinsip yang sama loh. Dan Tuhan akan memberkati dari generasi ke generasi orang yang setia dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Eleazar itu dinikmati pada keturunannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, kalau kita ini melakukan apa yang baik hari ini, kesetiaan, ketulusan, tidak ada pemberontakan, tidak ada pembangkangan, tidak ada dosa. Kita nggak bisa bebas dari dosa, tapi kita berusaha hidup dengan baik, tidak menyakiti hati Tuhan. Dan anak cucu kita itu dijamin, diproteksi Tuhan, diberkatin Tuhan. Seperti keturunannya Eleazar. Coba sekarang kita lihat apa yang dilakukan. Kalau nanti Bapak Ibu jadi PR ya, baca di 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 15 itu. Keturunan Eleazar itu memperanakkan siapa. Salah satunya dia memperanakkan namanya Imam Zadok, yang di zaman Daud, ketika Daud diberontak anaknya Absalom, yang membuat Daud menang, salah satunya adalah Imam Zadok. Ini yang membantu Daud. Dan salah satunya lagi dari keturunan Imam Zadok ini masih garis darahnya keturunan Eleazar ya. Bapak Ibu nanti bisa pelajarin, nanti lihat di 1 Tawarik 6 ayat 3 sampai 15 tadi, ada imam yang benar-benar memegang jabatan imam di bait suci dan didirikan Salomo. Bahkan dia yang mengurapin Salomo, keturunan Imam Eleazar. Kalau Bapak Ibu nanti kita pelajarin di runutannya nanti sampai zaman Yeskel pun keturunan dari Eleazar ini diproteksi Tuhan, dijaga Tuhan, menjaga dan memproteksi Tuhan. Boleh kelihatannya ya. Makanya saya bilang, kita ini harus tahu posisi kita itu di mana. Kedagingan kita cenderung mendorong kita untuk menjadi orang yang nomor 1, tampil di depan, menjadi dipandang, dilihat. Tapi kadang Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Saulus tidak akan menjadi Paulus dan mata yang diberkati Tuhan. Dan yang dikenalkan Paulus. Tapi siapa yang mendoakan Paulus sampai matanya terbuka? Kan orang nggak pernah tahu siapa itu. Bapak Ibu mesti jadi PR tuh, belajarin sendiri. Ada orang-orang tertentu yang seakan-akan itu menjadi nomor 2. Jadi jadi orang nomor 2. Kalau itu Tuhan tentukan, setia saja lakukan.
Nggak usah pusing. Nanti Tuhan akan lakukan hal bagian dia. Jangan kita ini mencoba mempromosikan diri. Kadang kita itu harus menahan diri. Kalau Tuhan belum promosi, ya artinya Tuhan masih berurusan dengan hati kita. Jadi kita nggak perlu ngiri dengan orang lain. Karena Tuhan bahwa kita itu memiliki tanggung jawab yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang kita harus tahu. Tuhan bawa kita ke dalam kehendaknya, di pusat kehendaknya, supaya kita benar-benar ngerti bahwa Tuhan itu maksud dan tujuan supaya hidup kita ini berjalan dalam kehendaknya. Bukan karena mau kita. Ketika kita ini mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tentukan harus kita lakukan. Pada titik tertentu, memang Tuhan kadang nggak lakukan apa-apa, tapi Tuhan memberkati apa yang kita lakukan tanpa kita sadari bahwa anak cucu kita diberkati Tuhan. Kadang, secara daging, semua orang ingin jadi orang nomor satu. Semua anak ingin jadi anak nomor satu. Semua kita ingin jadi anak yang sulung, karena berkat anak kesulungan itu berkatnya gede. Semua ingin jadi orang nomor satu. Bahkan di Indonesia pun berlomba-lomba ingin jadi presiden, jadi gubernur. Pengen kenapa sih kok menjadi begitu? Pengen jadi pemimpin, pengen jadi nomor satu. Kadang kalau Tuhan tidak tentukan jadi orang nomor satu, setia dengan nomor dua. Kalau nggak jadi nomor, setia dengan nomor tiga. Karena berkat keturunan itu akan dilimpahkan kepada anak cucu kita. Bahkan dampaknya lebih gede lagi loh. Apa yang dilakukan Eliezer kan nggak terkenal. Siapa dia? Dia juga nggak protes, dia nggak banyak protes. Bayangin, dia ngelihat, kalau kita selidikin ya, ada namanya Imam Meli. Bapak Ibu lihat nih Imam Meli. Anak-anaknya rusak semua. Anak-anaknya rusak. Imam Melinya juga serakah. Bahkan anaknya Imam Meli itu berzina loh di Bait Allah. Sama jemaat-jemaat yang datang di sana. Korban persembahannya diambil begitu rupa. Coba kalau kita selidikin, apakah dia keturunan Eliezer? Bukan. Kalau Bapak Ibu selidikin, Imam Meli adalah keturunannya Itamar. Mungkin Itamar yang waktu tantenya datang ke rumahnya, si Miriam datang ke tempatnya Harun untuk ngobrol-ngobrol, memberontak sama Musa tadi, dengar dan tercemar hatinya. Makanya hati-hati dengan semua berita, semua informasi yang tidak benar itu kadang seringkali mencemarin kita ke bawah-bawah. Dan efeknya panjang. Efeknya itu jauh dan merusak sekali. Sesuatu yang buruk yang bukan dari Tuhan. Ketika kita lakukan, kita simpan, dan ujungnya itu akan menghancurkan kita di belakang. Makanya perlu beres. Hidup dengan Tuhan itu, hati ini perlu beres. Makanya Alkitab Amsal jelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan ini akan memancar keluar. Tidak hanya kehidupan saja. Kehidupan ini akan memancar kepada keturunan dari generasi ke generasi jadi berkat. Eliezer apa yang dilakukan? Tidak protes. Diam tenang saja. Dia jaga hatinya luar biasa. Dia orang yang rendah hati. Tapi anak cucunya menjadi orang-orang yang mendampingi orang-orang besar. Bahkan Eliezer pun sendiri bekerja sama dengan nabi yang melihat banyak mujizat. Orang yang dipermuliakan waktu Yesus dipermuliakan siapa? Omnya sendiri, Musa. Luar biasa sekali. Tapi coba lihat nih. 3 saudaranya yang lain. Nadab dan Abihu mati dibakar Tuhan. Itamar, selidikannya keturunan Itamar seperti apa? Mungkin ditercemar dengan berita-berita yang tidak benar. Sikap hatinya nggak benar. Ini penting sekali. Kelihatannya sepele. Kelihatannya ya begitu-begitu mudah lah. Gampang lah. Ternyata efeknya besar. Nyatanya apa yang kita lakukan nih? Kalau kita ini sudah tahu kebenaran, kita udah dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa main-main lagi dengan Tuhan. Kenapa nggak bisa main-main lagi? Coba Bapak Ibu perhatikan tadi. Di ayat yang kita baca tadi. Antara Harun dan Musa ini kan orang yang tiap hari berjalan dengan Tuhan, ngelihat mujizat Tuhan, tapi ujungnya dia tidak masuk tanah perjanjian karena dia tidak menghormati, respek dan hormat dengan hadirat Tuhan. Baik, kita itu hidup nih harus benar-benar proteksi hati dengan baik, jagain hati ini, sikap nih. Kalau ada masalah, segala sesuatu nih, sikap hati kita seperti apa? Kalau ada sesuatu, karena saya ngomong berkali-kali nih, saya khotbah bertahun-tahun, saya selalu ngomong tentang karakter nih. Bapak Ibu, kita sendiri kadang tidak tahu diri kita itu seperti apa. Sampai ngapain? Sampai ada masalah yang menekan kita. Sampai ada orang lain yang hajar kita. Sampai ada orang lain yang neken kita. Sampai kita sendiri dibenturkan dengan kesesakan, dengan kekurangan mungkin, dengan masalah, dengan problem. Aslinya kita akan keluar di saat-saat itu. Kalau dalam kondisi baik, kondisi bagus, kondisi bahagia, kondisi banyak duit, wah semuanya tertutupin. Apalagi di gereja, banyak yang manipulasi.
Orang di gereja itu banyak menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Menipu pendetanya banyak. Bahkan pendeta menipu jemaatnya. Kenapa? Kelihatannya baik, tapi di dalamnya buruk. Asli kita, akan keluar waktu kita mengalami tekanan. Direndahkan. Nggak dianggap orang. Udah direndahkan, nggak dianggap orang. Bangkrut, susah, menderita, difitnah, dituduh, dicaci maki. Ngapain lagi? Udah begitu, seperti jatuh, ketimpa tangga, kena paku karatan, mau jalan kesandung, kebentur tembok, benjol kanan kiri. Istilahnya seperti itu. Jadi, asli kita ini akan keluar ketika kita menghadapi tekanan dan himpitan. Reaksi kita ini seperti apa? Apakah kita bereaksi seperti Tuhan, atau kita bereaksi di luar kehendak firman Tuhan? Membuktikan apa? Kalau kita ini bereaksi, kita ini daging yang keluar, nanti kita berurusan sama Tuhan. Ujungnya pasti kita disekolahin Tuhan. Ujungnya kita akan berbenturan dengan kehendak Tuhan. Ujungnya kita akan diproses dan dibentuk, diremukkan kembali. Pasti. Selama saya ngikut tahun, hampir 20 tahun ngikut Tuhan. Selama saya ngikut Tuhan, selalu ada proses peremukan yang diizinkan Tuhan begitu rupa. Tujuannya untuk apa? Ambil hati kita ini supaya didapatin bersih di hadapan Tuhan. Supaya hati kita ini benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau ketika kita ini didapatin hati kita ini sesuai apa yang Tuhan mau, Tuhan akan limpahkan kapasitas lagi, pengaruh yang lebih gede lagi, dampak yang lebih besar lagi. Bukan hanya kita yang terima, anak cucu kita pun diberkatin. Tapi apa yang dilakukan dengan orang-orang yang memberontak, habis, membantah, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, berantakan hidupnya, kacau. Anak cucunya pasti kacau semua. Karena tidak ada respek dan hormat dengan Tuhan. Jagain hati itu penting. Penting sekali. Kita bersyukur kalau kita ini hari ini nggak jadi apa-apa. Itu artinya Tuhan lagi sedang sekolahin kita untuk dijadikan sesuatu. Ketika kita berada di posisi puncak, kita tetap stabil. Nggak tergoncahkan. Kalau tiba-tiba kita diangkat menjadi orang penting. Atau kita diurapin powerful tapi tanpa bayar harga. Atau kita tiba-tiba kaya tanpa perjuangan. Atau kita dapat lotre. Banyakin. Bapak Ibu kalau lihat survei di Amerika yang orang dapat lotre ratusan miliar triliunan, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling melarat seluruh jagat raya. Kenapa? Tidak siap. Kalau hari ini kita mengalami tekanan, ngadepi masalah, belum terkenal, belum hebat, belum diurapin, belum hikmatnya powerful, belum pengaruhnya banyak, artinya Tuhan sedang berurusan dengan kita. Supaya ketika kita di atas, kita ini tidak jatuh. Kita tidak seperti Yefta ketika dipromosi bawa belur. Kita tidak seperti Simpson ketika dipromosi di atas, hancur, habis. Kita tidak seperti Raja Josia. Tapi kita mau didapati menjadi orang yang seperti Yesus Kristus sampai akhirnya tetap dipermuliakan sampai hari ini. Tuhan mau hati kita, nggak ada yang lain. Kita belajar dari Eleazar. Tenang, kalem, nggak protes, rendah hati orangnya. Tapi di ujungnya anak cucunya berada di dalam lingkungan orang-orang besar yang mempengaruhi, namanya besar sekali sampai hari ini. Mendampingin anak cucunya, Eleazar itu mendampingin orang-orang yang besar di hadapan Tuhan. Suatu hari kalau saya di surga nanti, orang yang saya mau salamin adalah Eleazar. Saya ingin tanya banyak hal dengan dia. Kok bisa sih punya hati kayak begitu? Apa rahasianya? Orang aku tuh sering dulu lagi bawa mobil, dipotong angkot aja kadang kesel. Kadang kita dipotong orang lain marah. Atau kita duduk orang lain marah. Atau kita nggak dihormatin. Atau kita nggak disalamin pendeta aja, kita rasanya kok dia nggak peduli sama saya ya. Atau kita ngapain itu. Tapi ini Eleazar ini luar biasa. Yang menikmatin adalah anak cucunya. Dan dia sendiri dipromosi Tuhan luar biasa. Dan hari ini pasti dia menjadi orang top di kerajaan surga. Dan Tuhan mau itu. Tuhan mau itu. Jangan ngerutu, jangan ngomel kalau dijadikan orang nomor 2. Apalagi nggak dianggap. Enjoy, nikmati dengan tanggung jawab. Nikmati dengan setia. Saya ini bertahun-tahun memuridkan orang. Dan orang yang saya muridkan itu ternyata ada yang jadi gembala besar. Jemaatnya ada puluhan ribu. Ada yang keliling ke luar negeri luar biasa. Bahkan jadi orang-orang yang sukses dari saya enjoy aja. Saya tahu kok porsi dan bagian saya nikmatin itu. Saya tidak protes. Ingat, pintu tidak bisa digerakkan tanpa engsel. Dan orang tidak akan memperhatikan, engselnya merek apa sih ini? Ini bahannya dari mana sih? Mana ada orang bertamu ke rumah orang lihat engselnya. Tapi dari engsel itu, Bapak Ibu bisa masuk ke rumahnya dan pintu terlihat megah. Nikmatin apa yang hari ini Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini?
mau jadi pengajar, jadi pendeta, jadi gembala, jadi pengusaha, jadi penginjil, jadi tukang jual, kerja apapun juga kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan respek dan hormat sama Tuhan. Jadi nggak usah milih-milih. Orang pingin promosi tapi bantah sama pemimpin. Kerjaannya, tanggung jawabnya nggak ada. Kerjanya sembrono, ya mana bisa dipromosi. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kerjakan dengan baik. Apapun itu, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sebab dari sana berkat itu datang, sebab dari sana promosi itu datang. Jagai hatimu, jagain hati saya menjagain hati saya setiap hari. Karena kita ini yang sering khotbah ini, pengkhotbah ini kan banyak nih. Seringkali terjebak kadang, karena kita merasa sudah khotbah, sedang merasa rohani, merasa lebih di antara yang lain, kadang kita menganggap sepele segala sesuatu. Saya coba terus belajar rendah hati. Saya belajar rendah hati. Temuin, Bapak Ibu juga harus merasakan yang sama, melakukan yang sama, supaya didapati seperti Eleazar, orang yang dipromosi Tuhan, anak cucunya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.